Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, akhirnya Jokowi buka suara. Jokowi menyebut dirinya tidak menggunakan seragam tersebut karena merasa tidak nyaman akibat proses pemulihan pada kulitnya saat itu karena seragam reuni berlengan pendek. Di waktu yang sama, Jokowi juga memperlihatkan seragam miliknya yang tidak ia pakai saat reuni kala itu. Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau lengan pendek, kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Lengannya lengan pendek. Jokowi menambahkan dirinya merasa serba salah soal isu reuni tersebut. Jokowi merasa harus hadir meski kondisi dirinya yang masih harus pemulihan akibat alergi pada kulitnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Sylvester diperiksa dan menandatangani berkas sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sylvester, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi ITE yang dilaporkan Jokowi. Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Dijadwalkan pekan depan Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada terlapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap satu orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, seolah sudah mengintai situasi sebelumnya.
Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri. Korban Lisa menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya. Namun pelaku berhasil kabur. Akibat insiden tersebut, korban alami kerugian 5 juta rupiah. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dari rekaman CCTV, komplotan penipu berjumlah 5 orang ini berpura-pura menawarkan sepeda listrik kepada salah satu warga di Jalan Haji Ma'ruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, 2 pelaku datang bergantian untuk membeli minuman di warung milik korban. Saat memesan, pelaku kemudian menawarkan sepeda listrik dengan modus menggiurkan dan bisa dibayar dengan menggunakan perhiasan emas yang dipakai korban. Berhubung Dina kredit, target 3 juta, jadi Mbak ambil bonusnya aja 3 juta, bayar cashnya. Lah aku nggak punya uang kan. Ya udah kata Mbaknya, pakai yang ada aja. Dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin. Ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah nggak percaya Mas. Terus aja di... Akibatnya, gelang dan kalung emas senilai Rp8.400.000 raib di bawah pelaku. Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Penggerebekan berlangsung di sebuah rumah di kawasan perumahan Sayo Asri, Residen Kelurahan Nanbalimo, Tanjung Harapan, Kota Solok. Ketiga pelaku yang ditangkap 2 pria dan seorang perempuan. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total barang yang diamankan mencapai 30 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 paket narkotika jenis sabu serta 3 unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Kita mendapatkan 6 paket sabu-sabu ukuran 1 sedang. Paket tersebut berjumlah dengan jumlah sekitar 20,28 gram. Kini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.